Senja memudar di balik gedung tua markas kepolisian. Ajeng, polwan muda dengan seragam rapi namun terlihat lelah, menatap berkas laporan. Sebuah kasus orang hilang, seorang gadis remaja dari permukiman padat. Awalnya dianggap biasa, laporan yang masuk seolah hanya rutinitas bagi meja kerjanya. Tapi ada sesuatu yang mengusik benaknya, sebuah kegelisahan tipis. Ruang kerjanya sunyi, hanya suara ketukan keyboard yang sesekali terdengar. Ajeng membuka-buka berkas itu lagi, mencari detail. Gadis itu, Tania, dikenal pendiam dan pekerja keras. Keluarga bersikeras, Tania bukan tipe yang lari dari rumah. Ajeng merasakan dorongan kuat untuk menggali lebih dalam, mengabaikan stereotip yang melekat pada kasus serupa. Pagi berikutnya, Ajeng bergerak menuju lokasi terakhir Tania terlihat. Ganggang sempit dan padat menyambutnya. Aroma sampah dan kehidupan keras begitu pekat. Ia berbicara dengan tetangga, beberapa di antaranya terlihat enggan. Mata mereka menghindari tatapan langsung. Ada ketakutan samar yang tersirat di sana, sebuah sinyal bahaya yang tak terucapkan. Di kamar Tania yang sederhana, Ajeng menemukan secari kertas dengan coretan aneh, simbol yang tidak dikenalnya. Itu bukan tulisan biasa. Sensasi dingin merayapi punggungnya. Ini bukan sekadar kasus remaja kabur. Ada benang kusut yang tersembunyi, sebuah misteri yang menantinya untuk diurai. Ajeng mencoba mengajukan permohonan investigasi lebih lanjut kepada atasannya, Komandan Harjo. Ruangan Komandan Harjo beraroma kopi pekat dan dominasi. Pria itu menyimak dengan wajah datar, sesekali menghela napas. Institusi ini punya caranya sendiri untuk bergerak, lambat, dan penuh birokrasi yang mematikan inisiatif. Komandan Harjo menolak. Alasannya klise, kurangnya sumber daya, fokus pada kasus yang lebih penting, dan keyakinan bahwa Tania hanya kabur. Nada suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan, memadamkan semangat Ajeng. Frustrasi memuncak, namun dorongan moral dalam dirinya menolak untuk menyerah begitu saja pada kebenaran yang samar. Ajeng kembali ke mejanya, menatap simbol aneh itu lagi. Ia merasa terisolasi. Tekanan institusi terasa begitu berat, seolah menuntut kepatuhan buta. Ia tahu ia harus hati-hati. Terlalu banyak pertanyaan akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, terutama dari mereka yang mungkin ingin kasus ini tetap terkubur. Malam harinya, Ajeng menghabiskan waktu di perpustakaan digital kepolisian. Ia mencari kasus-kasus serupa di masa lalu yang juga dikategorikan sebagai orang hilang biasa. Jari-jarinya menelusuri arsip lama. Suasana lengang dan cahaya redup menambah kesan misterius pada pencariannya. Sebuah pola mulai terbentuk. Beberapa kasus kabur di masa lalu memiliki kemiripan mencolok dengan Tania. Bahkan beberapa di antaranya melibatkan kelompok usia dan latar belakang sosial yang sama. Detail kecil yang terabaikan kini menonjol. Ajeng merasa dingin. Ada sesuatu yang mengerikan di balik semua ini. Data menunjukkan semua kasus itu ditangani oleh satu unit yang sama, bahkan beberapa berkasnya ditandatangani oleh Komandan Harjo saat masih menjabat di unit investigasi. Ada celah aneh, inkonsistensi yang jelas. Ajeng menyadari bukan hanya institusi yang lambat, tapi ada kejanggalan sistemik yang sengaja ditutupi, sebuah kebenaran yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pagi datang dengan ketegangan baru. Ajeng tidak bisa lagi mengabaikan pola itu. Ia mulai bekerja secara diam-diam, menyusun teka-teki dari kasus-kasus lama dan yang baru. Ia menyelinap di antara jam kerjanya, menyalin berkas-berkas, mencari celah di sistem yang dirancang untuk melindungi dirinya sendiri. Ia menemui seorang pensiunan detektif, Pak Budi, yang dikenal integritasnya. Di sebuah kedai kopi kumuh, Ajeng menceritakan temuannya. Pak Budi mendengarkan dengan serius, matanya menyiratkan kesedihan dan pemahaman. Ada kegelapan yang ia kenal baik, yang kini kembali merayap di institusi.
Pak Budi memberinya sebuah petunjuk samar, sebuah yayasan sosial yang sering membantu remaja miskin mendapatkan pekerjaan di kota lain. Yayasan itu selalu bersih di permukaan, tapi Pak Budi selalu merasakan aura aneh di sana. Petunjuk itu terasa seperti benang tipis yang menjulur ke jurang. Ajeng menyelidiki yayasan itu. Terletak di pinggir kota, bangunannya megah dan terawat. Di luar terlihat kegiatan amal, namun Ajeng merasakan aura yang tidak nyaman. Ia menyadari yayasan ini terafiliasi dengan beberapa tokoh publik terkemuka. Bahkan pejabat tinggi kepolisian sering memuji kerja mereka. Beberapa hari kemudian, Ajeng mulai merasakan tekanan. Berkasnya di mejanya sedikit berantakan, walau tidak ada yang hilang. Komputer pribadinya terasa aneh, lebih lambat. Ia merasa diawasi. Sebuah pesan anonim muncul di mejanya. Hentikan, atau kau akan menyesal. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Ia mencoba menceritakan kecurigaannya kepada rekan yang paling ia percaya, seorang senior yang selalu membimbingnya, Inspektur Rian. Rian mendengarkan dengan tenang, wajahnya seperti tak menunjukkan ekspresi. Ajeng merasakan sedikit kelegaan, namun ada tatapan aneh di mata Rian yang membuatnya ragu. Ancaman semakin nyata. Ban mobilnya kempes saat pulang kerja. Sebuah panggilan telepon misterius tanpa suara masuk ke ponselnya. Ajeng merasa bingung, paranoid mulai menguasai. Siapa yang harus dia percaya? Lingkaran kepercayaannya menyempit drastis. Ia merasa terjebak dalam jaring laba-laba. Ajeng menemukan fakta mengejutkan dari arsip lama yayasan tersebut. Inspektur Rian adalah salah satu donatur utama yayasan itu, jauh sebelum ia menjabat posisi strategis. Jantungnya berdebar kencang. Pengkhianatan terasa begitu pahit, seperti racun yang menyebar perlahan dalam darahnya. Ia menyadari senyum ramah Inspektur Rian, nasihat-nasihatnya, bahkan bimbingannya selama ini mungkin hanyalah bagian dari sandiwara. Rasa marah dan jijik membanjiri dirinya. Dunia yang ia kenal, lembaga yang ia yakini, kini terasa seperti sarang lebah yang busuk dari dalam. Semua orang tampak mencurigakan. Ajeng akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan. Sebuah daftar nama gadis-gadis yang hilang, termasuk Tania, tersembunyi dalam data donasi yayasan. Mereka bukan kabur, tapi disalurkan. Di samping daftar itu, ada nama Komandan Harjo dan beberapa petinggi lainnya dalam bentuk kode. Kenyataan ini menjatuhkannya, mengungkapkan kedalaman korupsi yang mengejutkan dan moral yang benar-benar ambigu. Malam itu, Ajeng tidak tidur. Bukti di tangannya terasa begitu berat. Ia tahu ini adalah titik balik, pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Tangannya bergetar saat menyalin semua data ke penyimpanan eksternal. Keputusasaan sempat melanda, namun tekadnya untuk mencari keadilan mengalahkan segalanya. Ia memutuskan untuk tidak melaporkannya ke institusi, terlalu berisiko. Ia teringat nasihat Pak Budi, jika sistemnya sakit, cari obat di luar. Ajeng menghubungi seorang jurnalis investigasi independen yang pernah dikenalnya dari sebuah seminar. Pertemuan dilakukan di tempat terpencil di tengah keramaian pasar untuk menghindari mata-mata. Jurnalis itu mendengarkan dengan serius, sesekali menatap tajam ke arah Ajeng. Ada campuran kagum dan khawatir di wajahnya. Ia tahu resiko ini tidak hanya untuk Ajeng, tapi juga untuk dirinya sendiri. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, dipenuhi oleh beratnya kebenaran yang akan diungkap. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan. Ajeng merasakan setiap langkahnya diawasi. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik ketenangannya, ia menyiapkan mental untuk badai yang akan datang. Ia sudah siap kehilangan segalanya demi kebenaran. Kemudian,
Bom itu meledak. Sebuah berita investigasi mendalam terpampang di halaman depan surat kabar besar dan media daring. Detail-detail kasus Tania, pola kasus-kasus sebelumnya, keterlibatan yayasan, dan nama-nama petinggi polisi serta tokoh publik semuanya terkuak. Masyarakat gempar, institusi terguncang. Markas polisi menjadi kacau balau. Komandan Harjo dan Inspektur Rian terlihat panik. Ajeng dipanggil, diinterogasi. Mereka menuduhnya membocorkan rahasia institusi, mengkhianati rekan. Wajah Ajeng tetap tenang, namun matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam atas sistem yang telah ia perjuangkan. Konsekuensinya datang cepat. Ajeng segera dinonaktifkan dari tugas, statusnya sebagai polwan terancam. Reputasinya tercoreng. Keluarga Ajeng juga merasakan dampaknya, dicemooh dan diawasi. Rasa kehilangan menyergapnya, melihat semua yang telah ia bangun perlahan runtuh di hadapannya. Di sisi lain, publik menuntut keadilan. Beberapa petinggi dan tokoh publik ditangkap, termasuk Komandan Harjo dan Inspektur Rian. Walau demikian, jaring-jaring korupsi yang lebih luas tetap samar, sulit dijangkau. Kemenangan ini terasa pahit, tidak sepenuhnya memuaskan. Ajeng berdiri di balkon apartemennya, menatap kota di bawah. Kasus Tania dan gadis-gadis lain memang terungkap. Keadilan minimal terwujud bagi mereka. Namun, ia telah membayar harga yang sangat mahal. Ia kehilangan pekerjaannya, mungkin juga karirnya, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tidak ada pengakuan publik untuknya, hanya sunyi dan isolasi. Ia adalah pengkhianat di mata sebagian orang, pahlawan sunyi di mata segelintir lainnya. Ajeng memahami, kebenaran seringkali datang dengan beban dan kemenangan bisa terasa begitu getir. Sistem itu tidak hancur, hanya terluka, meninggalkan Ajeng dengan luka batin yang dalam, namun juga sebuah kepuasan pahit telah berjuang demi keadilan.